Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Salat Jumat ya. Malam ini kita masuk setelah selesai membahas salat jamaah, maka masuk pada bahasan salat Jumat. Wa summiyat Jumatan lihtima'in nasilah, dinamakan Jumat karena manusia berkumpul ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah ini analisa dari para ulama ya, disebut Jumat ini karena apa? Manusia pada hari tersebut berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Wakila, dan dikatakan dalam satu pendapat yang sedikit ya, yang tidak banyak, lima jamaah biyaumiha al-khairi, dinamakan hari Jumat karena pada hari tersebut banyak kebaikan yang berkumpul. Artinya pada hari tersebut dibanding dengan hari-hari yang lain, maka kebaikan jauh lebih banyak ya. Jadi ketika kebaikan berhimpun menyatu, nah itu artinya di hari Jumat. Wakila, ada lagi satu pendapat yang kecil, li'anna khuliqa Adam ya, karena pada hari tersebut Nabi Allah Adam diciptakan ya, jumi'a fihi, itu disatukan gitu ya, dari berbagai tanah yang ada, itu Allah menyatukan, membentuknya menjadi sosok Nabi Allah Adam. Nah itu katanya diberlangsung pada hari Jumat. Auliftima'ihi bihi ma'a hawa bil ardi, atau disebut juga hari Jumat karena pada hari tersebut ya, Sayyidatina Hawa itu berkumpul bersama Adam di bumi ya. Jadi hari berkumpulnya Adam dan Hawa di Arafah itu terjadi pada hari Jumat ya, namanya hari ijtima, hari pertemuan ya. Hari berkumpulnya kembali dua nenek moyang kita tersebut. Nah ini tentunya bukan sesuatu yang secara akidah wajib diyakini gitu ya. Ini artinya analisa-analisa yang ada disebut Jumat ya seperti itu. Wa ismu al-qadimu fil jahiliyati yaumul arubah. Nama hari Jumat di masa jahiliyah sebelum Islam itu dihadirkan di bumi Makkah, itu orang-orang jahiliyah nyebut hari Jumat yaumul arubah ya, yaumul arubah. Apa yaumul arubah tersebut? Al-mubinul mu'azzam, sesuatu yang jelas dan yang diagungkan, yang dimuliakan. Jadi rupanya ini sebelum Islam datang, hari ini juga hari Arubah itu hari yang memang oleh orang-orang jahiliyah dimuliakan ya. Wakila yaumur rahmah, dikatakan juga ya, namanya yaumur rahmah, yaitu hari yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini asal muasal mengapa hari tersebut disebut dengan hari Jumat. Fardiyatul Jumati ya, wa manzilatuha, difardukannya sholat Jumat dan kedudukannya.
Sholatul Jum'ati fardu ainin. Sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, berarti kewajiban perorangan, bukan kewajiban kelompok. Jadi kalau ada seorang muslim yang tidak ada udzur syar'i, dia meninggalkan sholat Jumat, berarti itu sudah merupakan perbuatan dosa, gitu ya. Nah, kita kenal ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah di saat sudah dilaksanakan oleh sebagian muslim, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau fardu ain tidak dapat gugur ketika yang lain sudah mengerjakannya. Yang jahiduha disubutiha bidalil qat'i. Orang yang mengingkari kewajiban sholat Jumat, maka hukumnya menjadi kafir lisubutiha bidalil qat'i, karena penetapan tentang wajibnya sholat Jumat itu sudah berdasarkan dalil yang qat'i, ya, dalil yang pasti. Jadi nggak bisa umpamanya orang nggak mau melaksanakan sholat Jumat, gitu ya, bahkan dia mengingkarinya. Maka kalau demikian berarti orang tersebut sudah jatuh dalam kekufuran. Wahia fardun mustaqilun laisat badalan anil zuhri. Sholat Jumat itu merupakan kewajiban tersendiri dan bukan pengganti dari sholat zuhur, ya. Walaupun waktunya sama dengan waktu sholat zuhur, tapi tetap sholat Jumat tersebut bukanlah ganti dari sholat zuhur. Dia merupakan fardun mustaqillun, jadi suatu kewajiban yang tersendiri. Li'ada min iqaliha biniyati zuhri mimman la tajibul jumu'atu alaihi kal musafiri wal mar'ati. Karena tidak sah sholat Jumat itu dilakukan dengan niat zuhur bagi orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, seperti orang musafir dan perempuan, ya. Kalau sholat Jumat itu sebagai ganti sholat zuhur, berarti ketika perempuan ikut Jumatan dan dia ketika sholat niatnya niat zuhur, berarti sah dong, gitu. Nah, ini orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat seperti perempuan, ya, kalau dia ikut dan dia niatnya sholat zuhur, itu tidak sah, ya. Tetap dia niat apa? Jumat. Wahia akan minaz zuhri, dan sholat Jumat itu lebih diperintahkan, ya, lebih kuat perintahnya minaz zuhri daripada sholat zuhur. Bal hiya afdhalus sholawati, bahkan sholat Jumat itu merupakan sholat yang paling utama dari sholat-sholat yang lain. Wa yaumuha afdhalul ayyami, hari Jumat merupakan hari yang paling utama dibanding dengan hari yang lainnya. Wa khairu yaumin tala'at bihi syamsu, dan hari Jumat merupakan hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya. Ya'tiqullahu bihi sitta mi'ati alfi atiqin minan nari, pada hari Jumat Allah membebaskan 600.000 orang dari siksa api neraka, ya. Jadi ini hari yang memang istimewa. Kenapa? Pada hari Jumat tersebut Allah membebaskan 600.000, ya, orang dari siksa api neraka. Man mata bihi kataballahu lahu ajra syahidin, barang siapa yang meninggal di hari Jumat, maka Allah akan menulisnya dengan pahala syahid, ya,
pahala orang yang mati syahid. Wa uqiya fitnatul qabri, dan dibebaskan dari fitnah kubur. Ya. Wa dalilu fadli yaumiha haditsun marfu', dan dalil keutamaan hari Jumat itu ada dalam satu hadis yang marfu', yaitu apa? Yaumul jumu'ati sayyidul ayyami wa a'zamuha. Hari Jumat adalah penghulunya hari-hari dan merupakan hari yang paling mulia, hari yang paling besar. Wa a'zamu indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha, dan hari yang lebih agung di sisi Allah daripada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ya, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam hadisnya riwayat Abu Lubana bin Abdul Munzir. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari tentang keutamaan hari Jumat. Ya. Makanya ketika kita memasuki hari Jumat, mulai dari maghrib itu orang-orang yang tekun dengan ibadahnya, mereka berusaha itu ya untuk memperbanyak zikir pada malam Jumat, memperbanyak sholawat pada malam Jumat, memperbanyak baca Quran di malam Jumat. Itu ya. Bahkan ada surah-surah khusus yang memang diperintahkan untuk dibaca pada malam Jumat. Contohnya Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi itu memang oleh Rasul ya diperintahkan untuk selalu dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat, karena dia akan menghapus menghapus dosa seminggu setelah dan seminggu sebelumnya. Ya. Nah, kalau yang sekarang orang, terutama orang-orang kota ya, sudah tidak peduli tuh dengan malam Jumat, hari Jumat, gitu ya. Yang mereka menganggap biasa saja. Padahal dari hadis-hadis yang ada, ini ada satu keistimewaan di hari Jumat. Ya. Seperti dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan ini merupakan Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hasanun shahihun, hadis yang berkualitas hasan dan sahih. Ya, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairu yaumin tola'at bihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqa adamu wa fihi dakhala al-jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa adamu, pada hari Jumat Nabi Allah Adam diciptakan. Wa fihi dakhala al-jannata, pada hari Jumat Nabi Allah Adam masuk ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, ini hadis hasanun sahihun. Wa adillatu fardiyatihal ainiyatil mustaqillati, ya, dan dalil-dalil tentang kewajiban sholat Jumat sebagai kewajiban individual, ya, yang tersendiri, lal kifayati, bukan fardu kifayah, Al-Qur'anu, dalilnya adalah Al-Qur'an. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, ini merupakan dalil bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan secara perorangan, dan dia merupakan jenis sholat yang tersendiri, bukan fardu kifayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
idza nudiya lis-sholati li yaumil jumu'ati, apabila dikumandangkan, ya, dipanggil lis-sholati untuk melaksanakan sholat li yaumil jumu'ati pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah, ya, segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli, ya. Jadi dari ayat ini maka dipahami bahwa perintah untuk segera, ya, ini merupakan tuntutan yang sifatnya wajib, ya. Jadi fas'au ila dzikrillah, ya, segeralah untuk mengingat Allah. Nah, ini yang namanya perintah segera, ya, oleh para mufassir dikatakan apa? Ini adalah wajib, ya, bukan sunnah. Wala yajibu sa'yu illa wajibin, dan tidaklah wajib satu kesegeraan kecuali memang itu punya wajib. Wa naha 'anil bai'i bi alla yastagila bi anha, dan melarang untuk berjual beli agar tidak menyibukkan diri dengan jual beli, ya, itu dari pada hari Jumat. Kalau lam takun wajibatan lamana 'anil bai'i min ajliha, kalau sholat Jumat itu enggak wajib, maka tidak akan ada larangan untuk jual beli, ya. Jadi kalau Jumatan enggak wajib, Allah enggak larang itu, enggak mengucapkan wadarul bai'ah, ya, tinggalkanlah jual beli. Padahal jual beli itu kan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ya, yang yang diminta untuk saling ridho, gitu ya. Namun dalam hal ini jual beli di saat pelaksanaan Jumat, ketika sudah dikumandangkan azan, itu hukumnya jadi haram. Ya, hukumnya jadi haram. Jadi kalau umpamanya kita sudah dikumandangkan azan Jumat, kita masih saja melakukan praktik jual beli, maka jual beli tersebut hukumnya haram, ya, karena ini merupakan fi'il amr yang maknanya lil wujub, ya. Jadi yaqtadil wujub. Jadi perintah yang ada dalam ayat ini menetapkan hukum wajibnya sholat Jumat, ya. Wal muradu bis sa'i hahuna, yang dimaksud dengan sa'i wasatu pas'au itu adzahabu ilaiha, pergi menuju sholat Jumat, ya. La isra bukan berarti segera cepat-cepat, enggak. Jadi yang dimaksud pas'au ila dzikrillah, ya, bersegeralah untuk ingat kepada Allah, maksud sholat itu maksudnya berangkat, ya, segera berangkat, bukannya al-isra, bukannya cepat-cepat, gitu ya, mempercepat berangkatnya. Nah, ini ibarat itu maksudnya. Itu dalil yang pertama, dalil tentang wajibnya sholat Jumat, ya. Makanya kita ini kalau kita perhatikan itu, ya, ternyata banyak juga umat Islam yang tidak peduli itu, ya. Contoh lihat di pasar-pasar, ya, padahal mereka Muslim, gitu ya. Tapi ketika datang panggilan untuk pelaksanaan sholat Jumat, ya mereka tetap aja begitu, ya, tidak berangkat menuju masjid untuk Jumatan, ya, mereka melakukan kesibukan-kesibukan seperti hari biasa, ya. Ini bertentangan dengan ayat yang menjadi dalil untuk wajibnya sholat Jumat. Wasunnatu, dan yang kedua dalil sunnah, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah, ya, hentikanlah. Jadi ini lamnya lam litaukid ditambah nunnya nun taukid. Ini dua kali taukid. Dalam konteks bahasa Arab berarti penekanannya luar biasa, ya. Sungguh hentikan, ya, sungguh hentikan, ya, oleh beberapa kaum an wad'ihimul jumu'ati,
dari meninggalkan sholat Jumat. Ya, jadi Nabi ini menggunakan dua alat taukid, ya. Yang pertama lam, yang kedua nun taukid. Ini sekaligus mengingatkan, ya, menekankan agar orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat segera hentikan, ya, jangan melakukan itu lagi. Aulayahtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci hati mereka. Artinya kalau masih saja nggak mau sholat Jumat, itu nanti pasti Allah akan kunci hatinya. Jadi kunci itu, ya, hingga sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian, ya, mereka itu akan menjadi orang-orang yang melalai. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, juga diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, ya, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya, berarti ini hadis sahih, ya, itu. Wa qauluhu, dan sabda Rasul, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, pergi menunaikan sholat Jumat hukumnya wajib terhadap orang yang sudah baligh. Ya, sudah baligh wajib. Wa qaulu alaihi salam aidan, dan sabda Rasul yang lain juga, man taraka thalatha jum'ain tahawunan tauballahu ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, karena meremehkan sholat tersebut, tauballahu ala qalbi, Allah akan memberikan stempel, cap di hatinya. Ya, itu. Jadi kayak tadi tuh dikunci itu hatinya. Ya, ini menjadi orang yang tidak mau ibadah. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan wajibnya sholat Jumat. Bahkan Nabi pernah ancam tuh, kalau orang-orang nggak mau berangkat Jumatan, maka Nabi akan bakar rumah-rumahnya. Jadi ini kan menandakan sholat Jumat ini adalah sholat yang memang sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh semua umat Islam. Ya, nggak ada sholat yang lain itu. Dengan ancaman Nabi akan membakar rumah-rumah bagi orang yang tidak mau berangkat untuk sholat Jumat. Dalil yang ketiga, wal ijma', kesepakatan para ulama. Faqad ajma'al muslimuna ala wujubil jumu'ati, seluruh umat Islam tidak ada yang berbeda pendapat tentang hukum sholat Jumat adalah wajib. Ya, pokoknya dari mazhab manapun yang ada, gitu ya, semua sepakat bahwa sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Nah, ini selesai masalah dalilnya, ya, dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat kepada setiap muslim, ya. Nah, bagi ibu-ibu nggak wajib, gitu kan, ya, karena perempuan itu min ghairi ahli Jum'ah, tidak termasuk kelompok yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Jadi ibu-ibu mau ikut sholat Jumat boleh. Ya. Tapi sebaiknya tetap zuhur saja, gitu ya. Biasanya di beberapa perkantoran tuh ada juga yang pegawai perempuan ikut, ya, mereka ikut Jumatan, ya, itu sah saja. Wa tariquha yastahiqul iqam, orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, dia itu terkena akan mendapatkan siksaan, ya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ahmad Hamad, ya, ya, antamur rajulan yusolli binnas tsumma ahraqu ala rijalin yataqallabuna an jumu'ah buyutahum. Jadi ancaman Nabi begitu, sampai akan membakar rumah-rumah mereka.
Wa furidot bima kata qoblal hijrati. Sholat Jumat diwajibkan itu di Makkah sebelum hijrah, tapi sulit melaksanakannya karena ketika Nabi masih berada di Mekah itu tekanan dari kaum kafir begitu kuatnya, ya, sehingga nggak berani untuk melaksanakan sholat Jumat. Resikonya terlalu tinggi, gitu kan ya. Sehingga di Mekah itu belum dilaksanakan sholat Jumat. Padahal perintah diwajibkannya sholat Jumat itu di Mekah sebelum hijrah. Ya. 5 rawat Daruqutni an Ibnu Abbasin qala, berdasarkan hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, Udhina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Jum'ati qabla ayyuhajira falam yastati ayyajma bi Makkah. Ya, Nabi itu diperkenankan untuk melaksanakan sholat Jumat, ini diperintahkan sholat Jumat sebelum beliau berhijrah. Falam yastati, beliau tidak mampu ayyajma bi Makkah untuk membuat sholat Jumat di Makkah. Ya, itu tadi itu karena tekanan dari orang-orang kafir begitu kerasnya. Tapi Nabi kemudian tidak lantas menggugurkan, ya, ketika beliau tidak dapat melaksanakannya di Makkah karena faktor keamanan, ya, untuk umat Islam. Fakataba ila Mus'ab bin Umair. Nabi lalu menulis surat kepada Mus'ab bin Umair. Apa bu istilahnya? Amma ba'du, ya, fanzur ila yaumil ladzi tajhalu fihi al-yahudu birradiz zaburi lisabtihim. Jadi ingatlah, kata Nabi, ketika pada hari di mana orang-orang Yahudi, ya, mereka itu membaca kitab Zabur pada saat hari Sabtu. Fajma'u nisa'akum wa abna'akum, ya, kumpulkan wanita-wanita dan anak-anakmu. Fa idza malan naharu an syatri inda zawali yaumil jumu'ah, yaitu apabila siang, ya, sudah condong dari tergelincir matahari di hari Jumat, ya, fataqarrabu ila Allah bi raka'ataini, maka beribadah kalian kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Jadi yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat bukannya Rasul, tapi adalah Mus'ab bin Umair. Itu beliau laksanakan di Madinah, ya, sampai Nabi datang ke kota Madinah. Nah, itu jadi yang pertama kali melaksanakan sholat ya bukan Rasul itu. Kenapa? Rasul masih di Mekah, belum hijrah, sementara sebagian umat Islam, ya, sudah ada di Madinah, ya, untuk memenuhi perintah Allah dalam hal melaksanakan sholat Jumat karena itu fardu. Maka Nabi mengingatkan yang di Madinah, karena di Madinah kondisinya kondusif, ya, bagi keamanan kaum muslimin, maka Nabi perintahkan, ya, dirikan sholat Jumat di Madinah. Wa kana As'ad bin Zararah walladhi jama'an nas, ya, As'ad bin Ja'id bin Zararah, orang yang mengumpulkan kaum muslimin. Wa kana Mus'ab naziluhum, ya. Jadi Mus'ab itu yang ada, Mus'ab bin Umair dia yang melaksanakannya. Wa kana yusalli bihim, ya, dan dia sholat bersama orang-orang, wa yu'lihum wa yu'lihimul Islam, ya. Di situ dia meninggikan agama Islam, ya. Wa kana yusammal muqri fasada'ahum Mus'ab sallallahu. Wa dalilu ala anna Jum'ata fardun mustaqilun, dan dalil bahwa Jumat itu adalah satu kewajiban yang tersendiri. Wa anna laysat zuhran maksuran, dan sholat Jumat itu bukan sholat zuhur yang dikosor. Wa in kana waqtuha waqtu zuhri, sekalipun waktu Jumat adalah waktu zuhur, ya. Jadi tetap disebut
fardu tersendiri, namanya sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Ya. Nah, di sini apa? Berdasarkan ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-Jum'atu rakaatani, sholat Jumat itu 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin, itu 2 rakaat tamam, sempurna, bukan kosor. Ya. Karena zuhur itu 4, Jumat 2, kata Sayyidina Umar, Jumat itu tetap namanya tamam, ya, bukan kosor. Ada lisan Nabi SAW berdasarkan ucapan Nabimu Muhammad SAW. Ya. Nah ini dasar hukum bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan. Fadlus sa'il al-Jum'ati wa hikmatuha, keutamaan pergi untuk sholat Jumat dan hikmahnya. Jadi al-Jum'atu syuri'at lida'mil fikri al-jama'i wa tajma'u muslimina wa ta'alubihim wa ta'alubihim wa tauhidu kalimatihim wa tadribu ala tawa'iyatul qaidi, ya, wa iltizamin mutatalibatil qiyadah. Jadi sholat Jumat tersebut, ya, untuk menyatukan pemikiran kaum muslimin, ya, kemudian mereka dapat berkumpul di situ dan saling mengenal, ya, saling mengenal dalam pelaksanaan sholat Jumat, ya, dan mengingatkan mereka dengan syariat Islam secara hukum, akhlak, adab, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hikmah dibalik untuk dilaksanakan sholat Jumat. Jadi dengan pelaksanaan sholat Jumat, kita semua seperti dalam satu muktamar, ya, dalam satu muktamar berkumpul bersama, kita bisa bertukar pikiran di situ, ya, kita bisa saling mengenal dan mencerminkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, makanya dulu Pak dan Ibu, sholat Jumat itu memang diadakan di satu tempat, ya. Jadi untuk menambah syiar Islam, gitu ya, maka sholat Jumat tersebut dilaksanakan di satu tempat. Maka kan begini, karena waktu itu sholat Jumat hanya ada di Nabawi, Masjid Nabi itu. Jadi kalau berbetulan hari Jumat itu adalah hari Idul Fitri atau Idul Adha, gitu ya, maka kan orang-orang yang dari daerah pedalaman itu datang ke Madinah kota, gitu ya, mereka melaksanakan sholat Id, gitu. Setelah itu kan mereka kembali pulang. Maka kata Nabi, kamu tidak perlu lagi balik, ya, tidak perlu balik ke masjid untuk Jumatan. Cukup kamu zuhur di pedesaan masing-masing. Karena waktu itu kan zaman dimana alat transportasi sangat sederhana, ya, melintasi pegunungan, ya, jauh begitu. Maka pada saat itu Nabi tidak mewajibkan mereka sholat Jumat, gitu ya. Jadi memang Jumatan itu di kampung tidak ada, ya, hanya ada di masjidnya Nabi, gitu. Ya, makanya ketika sholat Id berlangsung pada hari Jumat waktu itu, ya, oleh Nabi mereka diminta untuk tidak kembali ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Mereka cukup untuk melaksanakan sholat zuhur di kampungnya masing-masing. Ya, terakhir, ya, waktu wa yubda'u wujubu sa'i ilaiha 'inda al-jumhuri binida ilaiha. Awal diwajibkannya untuk berangkat menuju sholat Jumat ke masjid, inda jumhuri, menurut kalangan mayoritas ulama, adalah bin nida ilaiha,
di saat azan dikumandangkan untuk sholat Jumat bil adzanil ladzi baina yadayil khatibi, dengan dikumandangkannya azan di hadapan khatib. Berarti kalau yang azan 2 kali itu kewajiban untuk datang Jumat pada saat azan yang kedua. Jadi ketika khatib sudah naik ke mimbar gitu ya, kemudian mengucapkan salam, lalu khatib duduk, muazin mengumandangkan azan. Nah, di situ yubda'u wujubus sa'i, awal diwajibkannya untuk segera berangkat ke masjid. Wa indal hanafiyyati bil adzan awwali inda zawal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah itu awal kewajibannya ketika azan yang pertama. Ya, jadi ketika azan yang pertama dikumandangkan, menurut ulama Hanafiyah di situ sudah dimulai untuk kewajiban datang ke masjid. Ya. Illa idza kana ba'idan dari anil masjid, kecuali apabila rumahnya jauh dari masjid. Bayai walai sahyu dia qadri ma yudrikul fardhah, maka kewajibannya untuk berangkat ke masjid seukuran dia mendapatkan kewajiban sholat tersebut. Ya, rumahnya jauh gitu ya, rumahnya jauh sekali, datang ke masjid sudah masuk khutbah, ya udah di situ. Ya, karena lumayan jauh. Baik, yang terakhir, walid tabkir ila jumati darajatun listhawab. Menyegerakan berangkat ke sholat Jumat itu ada beberapa derajat terkait dengan pahalanya. Qala Rasulullah SAW, man iktasara yaumul jumati ghusla janabati, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandinya orang janabah, tsumma kemudian dia berangkat, pakaan nama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia berkorban 1 ekor unta. Tuh, ya. Mandi dulu, mandinya gimana? Mandinya kayak mandi janabah. Ya, kayak mandi yang wajib tuh. Gitu. Lalu berangkat, maka orang seperti ini dia mendapatkan pahala seperti mengorbankan 1 ekor unta. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah, barang siapa berangkat pada jam yang kedua, fakana ma qarraba baqaratan, seolah-olah dia itu mengorbankan 1 ekor sapi. Wa man raha bis sa'ati tsalitsati, barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, fakana ma qarraba kabisan akran, dia itu seperti mengorbankan domba yang bertanduk. Wa man raha bis sa'ati rabi'ati, barang siapa yang datang pada jam yang keempat, fakana ma qarraba dajajatan, seolah-olah dia mengorbankan 1 ekor ayam. Wa man raha bis sa'atil khamisati, fakana ma qarraba baydatan, barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima, seolah-olah dia mengorbankan satu butir telur. Fa idza kharaja imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, apabila imam sudah keluar ya untuk berkhutbah, hadaratil malaikatu, maka semua malaikat masuk ke dalam, hadir. Yastami'una dzikra, mereka itu mendengarkan isi khutbah. Berarti apa? Yang baru datang nggak kedapatan apa-apa, gitu. Ya, kenapa? Sudah adzan. Ya, jadi khotib sudah salam, kemudian sudah dikumandangkan adzan, maka malaikat udah nggak ada lagi tuh di pintu-pintu sana. Semua sudah istima kepada khutbahnya khotib. Ya. Nah, makanya kalau kita kepengen dapat pahala yang banyak, datang Jumatnya lebih awal dan menempati barisan terdepan. Ya. Jangan datang di awal tapi ada di belakang.